Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu. Hujan rintik mengguyur gedung-gedung tinggi Kementerian Luar Negeri. Di salah satu lantai, sebuah ruangan berukuran sedang tampak penuh dengan tumpukan berkas, peta dunia, dan foto-foto TKI yang pernah diselamatkan. Ruangan itu milik Pak Rahmat, sosok yang dikenal sebagai mantan Direktur Perlindungan WNI, seorang pria berusia 58 tahun, berperawakan tinggi, berwajah teduh namun kini terlihat letih. Sejak muda, ia dikenal sebagai diplomat yang tidak pernah memikirkan popularitas atau jabatan. Baginya, melindungi warga negara di luar negeri adalah amanah, bukan sekadar pekerjaan. Berkat dedikasinya, ribuan nyawa TKI yang dulu terancam mati di tiang gantungan berhasil diselamatkan. Ia hafal suara tangis para ibu yang memohon anaknya dibebaskan, ia tahu getirnya menjemput jenazah yang terbungkus kain putih di bandara. Semua itu ia jalani dengan hati. Namun sore ini, suasana hatinya tidak tenang. Di layar ponsel, ratusan notifikasi komentar muncul di akun media sosialnya. Judul-judul berita daring terpampang. Mantan pejabat Kemenlu terseret skandal anggaran. Rahmat diduga terlibat jaringan perlindungan TKI ilegal. Ia terdiam, menatap layar, matanya memerah. Fitnah itu bukan main-main. Sebagai orang yang menjunjung integritas, tuduhan ini adalah racun yang mematikan. Ia tahu, dalam dunia birokrasi, fitnah lebih berbahaya dari peluru. Istrinya, Bu Aisyah, datang membawa secangkir teh hangat. Wajahnya cemas. "Bang, ini apa lagi? Kok orang-orang pada menulis begitu?" Suaranya bergetar. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Entahlah, ya. Semua ini datang tiba-tiba. Aku tidak pernah lakukan apa yang mereka tuduhkan." Ia menatap keluar jendela, hujan makin deras. Ada rasa yang mengganjal, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ia bukan sekali ini menghadapi tekanan, tetapi kali ini berbeda. Bukan hanya media yang menyerang, bahkan beberapa rekan kerja lama mulai menjauh. Sehari setelah berita pertama muncul, ia dipanggil oleh pejabat internal untuk dimintai klarifikasi. Ia datang dengan penuh keyakinan bahwa kebenaran akan membebaskannya. Namun, tatapan orang-orang di ruangan itu seperti menyimpan sesuatu. "Kami hanya menjalankan prosedur, Pak Rahmat," kata seorang petinggi dengan senyum tipis. Ia hanya mengangguk, meskipun di dadanya mendidih. Malam itu, sepulang dari pertemuan, hal aneh mulai terjadi. Saat ia sedang melepas sepatu di teras rumah, tiba-tiba kucing hitam melompat dari kegelapan, menatapnya dengan mata merah menyala, lalu menghilang begitu saja. Ia menganggap itu kebetulan. Namun beberapa menit kemudian, angin kencang berhembus masuk rumah, padahal semua jendela tertutup rapat. "Bang, kenapa tiba-tiba dingin sekali?" Bu Aisyah memeluk tubuhnya yang menggigil. Pak Rahmat mencoba tersenyum. "Hanya angin, ya." Tetapi malam itu ia sulit tidur. Dalam mimpi, ia melihat puluhan paku berkarat menusuk tubuhnya, darah mengalir, dan suara-suara bisikan memanggil namanya. Pukul 3 dini hari, ia terbangun dengan napas terengah. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban besar menekan. Ia bangun, mengambil wudhu, lalu salat tahajud dengan tubuh gemetar. Di sela doa, ia merasakan air mata menetes tanpa henti. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Keesokan paginya, rasa sakit aneh mulai datang. Persendian tubuhnya kaku, seolah habis dipukuli. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya lemas. Mungkin masuk angin, pikirnya. Namun saat ia memandang cermin, wajahnya pucat pasi, bibir membiru, dan di bawah matanya tampak lingkar hitam pekat. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak keluar rumah. Namun telepon terus berdering, pesan masuk tak henti. "Mana klarifikasinya, Pak? Bapak malu-maluin Kemenlu. Kalau bersih, kenapa diam?" Pak Rahmat mematikan ponsel. Ia menatap langit-langit rumah sambil bertanya dalam hati. "Ya Allah, apa salahku? Mengapa ujian ini begitu berat?" Dan di saat itulah, perang sebenarnya baru dimulai. Hujan berhenti, tetapi malam di rumah Pak Rahmat terasa semakin gelap. Sejak kejadian kucing hitam dan mimpi mengerikan itu, suasana hatinya makin tak tenang. Tubuhnya masih sakit, dan rasa nyeri itu datang tanpa sebab yang jelas. Ia mencoba menghibur diri dengan mengaji setelah maghrib, berharap tenang. Namun, setiap kali bibirnya melafalkan ayat suci,
Tenggorokannya seperti tercekat, seolah ada yang mengganjal. Hari ketiga setelah fitnah merebak, kondisi Pak Rahmat memburuk. Ia sulit berdiri lama. Kepala berputar, perutnya mual, dan mendadak ia muntah darah segar di kamar mandi. Darah itu bukan sedikit, mengalir deras, membuat Bu Aisyah histeris. "Bang! Ya Allah, Bang!" jeritnya. Tanpa pikir panjang, Bu Aisyah membawanya ke rumah sakit. Pemeriksaan dilakukan, endoskopi, darah, CT scan. Semua hasilnya normal. Dokter menggeleng heran. "Secara medis, tidak ada masalah serius, Bu. Mungkin stres berat," ujarnya. Tapi bagaimana mungkin stres membuat seseorang muntah darah begitu banyak? Malam itu, setelah kembali ke rumah, Bu Aisyah memutuskan menghubungi seorang ustaz yang dikenal keluarga, Ustaz Karim, seorang ahli ruqyah syariah. Ketika beliau datang, rumah mendadak terasa berat. Ustaz Karim menatap sekeliling, pandangannya tajam ke sudut-sudut gelap. "Bu, tolong siapkan air putih 1 ember, beberapa lembar daun bidara, dan garam," ucapnya. Pak Rahmat dibaringkan di ruang tengah. Saat ayat-ayat ruqyah mulai dibacakan, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 255, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, reaksi aneh terjadi. Tubuh Pak Rahmat bergeletar hebat, napasnya memburu, dan matanya mendelik. Dari mulutnya keluar suara serak, seperti bukan suaranya sendiri. "Berhenti, jangan baca itu." Suara itu garau, penuh amarah. Bu Aisyah menutup mulutnya dengan gemetar, air mata mengalir deras. Ustaz Karim terus melantunkan ayat-ayat suci, suaranya mantap. Tiba-tiba Pak Rahmat muntah gumpalan hitam berbau busuk, bercampur serpihan seperti jarum dan paku kecil. Semua orang di ruangan itu tertegun. "Allahu Akbar," bisik Ustaz Karim. "Ini bukan sakit biasa. Ini santet." Pak Rahmat menangis setelah sadar. Ia memegang tangan istrinya erat-erat. "Yah, siapa yang tega lakukan ini pada kita?" Suaranya lirih. Bu Aisyah hanya bisa menggeleng, dadanya terasa sesak. Ustaz Karim kemudian berkata dengan tegas, "Pak Rahmat, ini serangan ilmu hitam. Tujuannya jelas, melemahkan Bapak, menghancurkan nama Bapak. Dan saya yakin, ini dikirim oleh orang yang punya dendam besar, orang yang merasa Bapak menghalangi kepentingannya." Setelah ruqyah selesai, Ustaz memberi nasihat. "Perbanyak zikir, jangan putus salat malam, dan jauhi semua jimat atau benda aneh yang tiba-tiba muncul. Lawan ini dengan tauhid, jangan sekali-kali mencari jalan pintas dengan ilmu balas santet." Malam itu, Pak Rahmat mencoba tidur, tapi gangguan tidak berhenti. Ia mendengar suara langkah kaki di atap rumah, pintu berderit padahal terkunci, dan sesekali bayangan hitam melintas di sudut mata. Ia memeluk Al-Quran di dada, matanya basah. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku, lindungi keluargaku, jangan biarkan kami kalah oleh tipu daya syaitan dan manusia pendengki." Namun ia tahu, ini baru permulaan dari teror panjang yang akan menghancurkan hidupnya. Sepekan setelah ruqyah pertama, kondisi Pak Rahmat perlahan membaik. Namun gangguan tak sepenuhnya hilang. Kadang, menjelang subuh, ia mendengar bisikan aneh memanggil namanya. Kadang, saat membaca Al-Quran, matanya tiba-tiba berkunang dan ia merasa seperti ditarik ke dalam gelap. Di saat fisiknya berusaha pulih, fitnah di luar justru semakin membabi buta. Media online terus memuat judul-judul bombastis. Grup WhatsApp internal kementerian penuh dengan desas-desus. Bahkan beberapa kolega lama yang dulu mengagungkan integritasnya, kini ikut menjauh, seolah ia benar-benar bersalah. Bu Aisyah beberapa kali menangis sendirian. Tekanan sosial begitu besar. Anak-anak mereka juga mulai mendapat ejekan dari teman-temannya. "Pak, sampai kapan kita diam?" tanya Bu Aisyah suatu malam. "Kalau terus begini, mereka yang jahat menang." Pak Rahmat menatap istrinya, matanya lelah. "Yah, aku sudah serahkan ini ke Allah. Tapi kalau memang harus kulawan, bukan dengan cara mereka." Namun, dalam diam, ia juga ingin tahu, siapa yang tega? Pagi itu, seorang sahabat lama, Pak Arif, datang menemuinya diam-diam. Ia dulu adalah bawahan Pak Rahmat ketika masih menjabat. Dengan wajah tegang, ia berbisik, "Pak, saya tidak bisa lama-lama di sini.
Tapi saya dapat kabar dari orang dalam. Nama Bapak diseret karena Bapak dulu menolak meloloskan proyek tertentu. Proyek yang melibatkan banyak uang dan orang-orang besar. Pak Rahmat terdiam. Ingatannya melayang ke beberapa tahun lalu. Sebuah rapat tertutup, di mana ia menolak permintaan agar Kemenlu menutup mata terhadap pengiriman TKI ilegal. Keputusan itu membuat banyak pihak marah. Arif, siapa mereka? Tanyanya lirih. Pak Arif menatap kanan kiri, lalu berkata pelan. Pak, ini bukan orang biasa. Mereka punya uang, punya jaringan, bahkan, mereka pakai cara yang tidak masuk akal. Saya dengar, mereka punya orang pintar yang siap melumpuhkan siapapun yang jadi penghalang. Kata-kata itu membuat jantung Pak Rahmat berdegup keras. Jadi benar, serangan ini bukan sekadar fitnah. Ada kekuatan gelap yang ikut bermain. Malamnya, Ustaz Karim datang kembali untuk ruqyah lanjutan. Saat doa-doa dibacakan, Pak Rahmat kembali mengalami reaksi keras. Tubuhnya menegang, mulutnya berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Dia harus jatuh. Dia penghalang jalan kami. Ustaz Karim menghentikan sebentar. Siapa yang menyuruhmu? Tapi suara itu hanya tertawa keras, lalu Pak Rahmat muntah lagi. Kali ini keluar kain kecil berwarna hitam, dililit benang merah, dengan paku halus menancap di dalamnya. Bu Aisyah gemetar. Ya Allah, ini apa? Ustaz Karim menjawab serius. Ini kiriman. Santet tingkat tinggi. Orang yang mengirim ini bukan sembarangan. Mereka menggunakan jin untuk mencelakai. Setelah sesi selesai, Ustaz Karim memberi nasihat. Pak Rahmat, orang yang mengincar Bapak ini terhubung dengan dosa besar, dendam, keserakahan, dan kemusyrikan. Mereka tak segan menggunakan pesugihan, santet, bahkan tumbal. Saya sarankan Bapak perbanyak doa dan jangan pernah berpikir membalas. Jika Bapak melawan dengan cara mereka, Bapak kalah. Pak Rahmat menunduk, air matanya jatuh. Di hatinya berkecamuk rasa sakit dan marah. Tapi ia sadar, ini bukan lagi sekadar urusan dunia. Ini perang akidah. Beberapa hari kemudian, sebuah berita besar muncul di media internasional. Terungkap, jaringan perdagangan manusia antar negara melibatkan nama-nama besar di Indonesia. Nama-nama yang muncul adalah orang-orang yang pernah menekan Pak Rahmat agar menutup mata. Saat itu juga, ia mengerti, fitnah ini adalah upaya mereka untuk menghancurkannya sebelum kebenaran terbongkar. Namun justru setelah berita itu tersebar, serangan mistik menjadi lebih ganas. Malam-malamnya penuh dengan gangguan, suara tangisan bayi di halaman, bau bangkai menyengat padahal rumah bersih, dan sosok hitam tinggi besar berdiri di pojok kamar saat lampu dimatikan. Pak Rahmat semakin yakin. Ini bukan sekadar fitnah politik. Ini pertarungan antara cahaya dan kegelapan. Dan ia memilih jalannya, berpegang pada Allah, walau nyawa jadi taruhannya. Malam itu, udara di rumah Pak Rahmat begitu berat. Seakan ada selimut gelap yang menekan setiap sudut ruangan. Lampu ruang tengah temaram, hanya cahaya dari lampu kecil yang membuat bayangan-bayangan di dinding menari. Pak Rahmat duduk di ruang tamu bersama Bu Aisyah, memegang segelas air putih yang sudah dibacakan doa ruqyah oleh Ustaz Karim siang tadi. Tubuhnya masih lemah, tapi tekadnya tak lagi goyah. Setelah berminggu-minggu diteror fitnah, gangguan mistik, dan rasa sakit yang tak masuk akal, ia akhirnya menyadari satu hal. Perang ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan cahaya Allah. Ia bangkit perlahan, tubuhnya bergetar, lalu menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Air dingin menyentuh kulitnya seperti aliran kekuatan. Ketika tetes air terakhir jatuh dari wajahnya, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Rumah sunyi, hanya suara hujan tipis di luar. Pak Rahmat berdiri menghadap kiblat. Tubuhnya ringkih, lututnya terasa rapuh, tapi ia paksa diri berdiri untuk salat tahajud. Allahu Akbar. Tangisnya pecah di rakaat pertama. Setiap bacaan ayat terasa seperti obat penenang luka jiwa. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi, dengan suara serak, lalu Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berkali-kali. Di sujud terakhir, ia berdoa. Ya Allah, jika ini jalan untuk Engkau uji imanku, aku ridha. Jangan Engkau biarkan aku kalah oleh kebencian manusia dan tipu daya syaitan. Lindungi keluargaku, dan bersihkan namaku dengan cara MU.
Air mata jatuh membasahi sajadah. Di sudut ruangan, Bu Aisyah duduk sambil menggenggam tasbih, ikut melantunkan zikir pelan-pelan. Saat mereka khusyuk berdoa, suara keras seperti benda jatuh terdengar dari dapur. Piring-piring pecah berhamburan, padahal tak ada angin. Bu Aisyah terlonjak, wajahnya pucat. "Bang, itu apa?" Pak Rahmat berdiri, langkahnya pelan ke dapur. Saat ia menyalakan lampu, bau busuk menusuk hidung. Di lantai, di antara pecahan piring, ada seekor kepala ayam hitam tergeletak, dengan mulut tersumpal kapas berlumur darah. "Allahu Akbar," Pak Rahmat beristighfar keras. Ia cepat kembali ke ruang tamu, mengambil air ruqyah, lalu memercikannya ke seluruh sudut rumah. Ustaz Karim pernah berpesan, jika benda seperti itu muncul, segera bersihkan dengan membaca ayat-ayat ruqyah dan memohon perlindungan Allah. Belum sempat tenang, tiba-tiba lampu-lampu berkedip. Dari arah lorong kamar, sosok hitam tinggi menjulang muncul. Matanya merah menyala, tubuhnya kurus dengan kuku panjang. Bu Aisyah menjerit histeris, tubuhnya limbung. Pak Rahmat tak berpaling. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat Al-Quran dan membaca surah Al-Baqarah ayat 102, suara gemetar tapi tegas. Sosok itu mengeluarkan suara melengking, lalu lenyap seketika. Namun bau busuk semakin pekat, seperti bangkai bercampur darah. Sejak malam itu, Pak Rahmat memperketat ibadahnya. Setiap malam, ia bangun sebelum subuh untuk tahajud, lalu zikir 100 kali istighfar, 100 kali la ilaha illallah, 100 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah selalu ia percikan ke seluruh rumah. Semua benda aneh yang muncul ia bakar sambil membaca basmalah. Gangguan terus datang. Suara langkah kaki di atap, tangisan bayi padahal mereka tak punya bayi. Bahkan suatu malam, Bu Aisyah seperti hendak dicekik makhluk tak kasat mata. Tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Namun setiap kali mereka membaca ayat suci bersama, gangguan itu lenyap. Pak Rahmat mulai sadar, musuhnya bukan hanya manusia, tapi jin-jin yang diperbudak oleh mereka yang serakah. Ia juga tahu, jika ia lengah, akidahnya bisa runtuh. Namun ia memilih tetap teguh. Dalam hati, ia bertekad. Aku tidak akan balas dengan ilmu hitam. Aku hanya akan balas dengan iman. 2 minggu setelah perlawanan spiritual dimulai, perubahan mulai terasa. Gangguan semakin berkurang. Bau busuk hilang, suara aneh tak lagi terdengar. Wajah Pak Rahmat mulai cerah meski fisiknya masih lemah. Ustaz Karim datang lagi dan berkata, "Pak Rahmat, jin yang mengganggu sudah pergi. Tapi manusia yang mengirimnya masih ada. Jangan kendurkan doa. Sebab musuh yang paling licik adalah yang berselimutkan kekuasaan." Pak Rahmat mengangguk. Dalam hati ia sadar, pertempuran sesungguhnya belum berakhir. Di luar sana, fitnah tetap menghantam. Nama baiknya belum sepenuhnya bersih. Tapi kini, ia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar pembelaan, keyakinan penuh pada Allah. Fajar menyingsing di Jakarta, langit memerah di ufuk timur. Setelah bermalam-malam diliputi teror dan doa, pagi itu terasa berbeda di rumah Pak Rahmat. Udara terasa ringan, tidak lagi ada bau busuk, dan suara aneh yang biasa menghantui sudah lenyap. Namun, badai di luar sana belum selesai. Nama Pak Rahmat masih menjadi bahan fitnah di media sosial, dan kasus yang menyeret namanya masih bergulir. Pak Rahmat duduk di ruang tamu dengan Al-Quran terbuka di depannya. Di sampingnya, Bu Aisyah menyuguhkan secangkir teh hangat. Wajah Pak Rahmat kini terlihat lebih tenang, meskipun fisiknya masih kurus dan kulitnya pucat akibat ujian panjang. "Yah," ucapnya pelan, "apapun yang terjadi nanti, kita sudah berjuang dengan cara yang benar. Semoga Allah jaga kita." Pak Rahmat tersenyum tipis. "Benar, yah. Kita lawan kebatilan dengan cahaya. Bukan dengan cara mereka." Hari itu, dunia seakan membalik. Sebuah laporan investigasi besar dari media internasional meledak di layar televisi. Sindikat perdagangan manusia internasional terbongkar, melibatkan oknum pejabat dan pengusaha di Indonesia. Nama-nama besar muncul. Nama mereka yang dulu pernah menekan Pak Rahmat agar meloloskan proyek ilegal kini menjadi sorotan. Dan yang lebih penting, nama Pak Rahmat tidak ada dalam daftar pelaku. Ia bersih. Tak lama, Kementerian mengeluarkan pernyataan resmi. "Kami tegaskan, Pak Rahmat tidak terlibat dalam praktik ilegal.
Tuduhan yang beredar adalah fitnah. Berita ini menyebar cepat. Mereka yang dulu menjauh mulai menghubunginya lagi. Tapi bagi Pak Rahmat, semua itu tidak penting. Ia hanya bersujud, mengucap syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun kemenangan ini bukan tanpa luka. Serangan mistik yang dialaminya meninggalkan bekas. Pak Rahmat tidak lagi sekuat dulu. Sendi-sendinya sering nyeri, dan tubuhnya cepat lelah. Dokter mengatakan, mungkin efek psikosomatis akibat tekanan panjang, meskipun Pak Rahmat tahu ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika medis. Bahkan setelah kebenaran terungkap, ia tetap memilih hidup sederhana, menjauh dari hiruk-pikuk politik dan jabatan. Setiap hari ia mengisi waktunya dengan mengajar anak-anak mengaji di musola kecil dekat rumah. Ketika ditanya oleh murid-murid mudanya, "Pak, apa Bapak tidak dendam kepada orang yang memfitnah Bapak dan mengirim santet?" Pak Rahmat tersenyum, menatap mereka lembut. "Nak, dendam hanya akan membuat kita sama dengan mereka. Ingat pesan Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Aku serahkan mereka kepada Allah. Karena tak ada hakim yang lebih adil selain Dia." Beberapa bulan kemudian, Pak Rahmat menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Jenazahnya disalatkan ribuan orang, keluarga, kerabat, mantan kolega, dan mereka yang dulu pernah ia tolong. Dalam catatan hidupnya, ia tidak pernah balas dendam, tidak pernah menempuh jalan hitam, meskipun ia diserang dengan cara paling keji. Di papan tulis musola tempat ia mengajar, tersisa tulisan terakhirnya. Takutlah hanya kepada Allah. Jangan goyah oleh fitnah, santet, atau tipu daya manusia. Cahaya iman lebih kuat daripada gelapnya sihir. Kisahnya menjadi pelajaran. Di tengah dunia yang kian dikuasai ambisi dan kekuasaan, Pak Rahmat adalah bukti bahwa kesabaran, doa, dan keikhlasan mampu menaklukkan kejahatan, bahkan yang bersekutu dengan kegelapan mistis.